Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Nurainah SPDSD, guru SDN 1 Cigadung, adalah peserta diklat calon kepala sekolah dari Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, tahun 2021. Ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh seluruh calon kepala sekolah. Pertama, OJT 1, 2, IST 1, 3, OJT 2, 4, IST 2. Dalam tahapan OJT 2 ini ada 3 tahapan. 1. Melaksanakan proyek kepemimpinan. 2. Kajian manajerial. 3. Peningkatan kompetensi. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di Sekolah Magang 1, yakni SD Negeri 1 Cigadung, yang beralamatkan di Jalan Raya Ciamis, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. SD Negeri 1 Cigadung berdiri sekitar tahun 1960 dengan luas lahan kurang lebih 10.000 meter persegi. Terdiri atas 10 rombol dengan jumlah guru pengajar 13 guru, 1 operator sekolah dan 1 penjaga sekolah. Saat ini SD Negeri 1 Cigadung dikepalai oleh Ibu Hajah Tarsinah MPD, dan selama dikepalai oleh beliau segudang prestasi telah diraih. Terbukti dengan banyaknya piala-piala di lemari piala, dan sebagai prestasi yang terbaru adalah sebagai sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang mendapatkan penghargaan gubernur bidang lingkungan hidup, yakni Raksa Prasada tingkat Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 November 2021. Dan mohon doanya nanti bulan Maret yang akan datang akan mengikuti lomba sekolah adiwiyata tingkat nasional. Adapun tujuan dari rencana proyek kepemimpinan adalah 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam membuat bahan pembelajaran PowerPoint interaktif. 2. Memberikan pengalaman dalam upaya meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam bidang manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. 3. Memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya prestasi belajar siswa. 4. Mewujudkan pencapaian student well-being. Pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan berawal dari kajian rapat mutu 8 standar nasional pendidikan SD Negeri 1 Cigadung tahun 2020. Ditemukan permasalahan di indikator standar kelulusan, terutama di subindikator 1.1.9, yakni para lulusan belum sepenuhnya memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat, terutama dalam sikap gemar membaca dan menulis. Hal ini dikarenakan sikap gemar membaca dan menulis belum sepenuhnya tertanam pula pada diri masing-masing guru, hingga berimbas pada para lulusan belum bisa menerapkan sikap gemar membaca menulis dalam kehidupan sehari-harinya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengadakan in-house training atau IHT dengan judul RPK Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pembuatan Bahan Pembelajaran PowerPoint Interaktif melalui IHT di SD Negeri 1 Cigadung. Indonesia tanah air. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini, Bu. PowerPoint yang digunakan untuk membuat sebuah animasi. Berdasarkan hasil monitoring siklus 1, ditemukan ada 4 guru yang belum mencapai nilai maksimal. Maka diadakan pendampingan oleh narasumber dan teman sejawat untuk mengikuti IHT siklus 2. Adapun tahapan IHT siklus 2 sama seperti siklus 1, yaitu 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Monitoring evaluasi, 4. Mengisi instrumen monitoring evaluasi, 5. Refleksi. Tepuk tangan buat kalian yang paling hebat. Ya, tangan kiri dengan tangan kanan pas naik. Pelatihan membuat PowerPoint sangat berguna di dalam pembelajaran. Anak-anak lebih semangat belajar. Belajar jadi lebih menyenangkan, lebih semangat, dan lebih menarik. Pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint interaktif menjadikan anak kami lebih semangat, lebih senang, dan lebih rajin belajarnya. Terlihat oleh saya bahwa anak-anak lebih senang, lebih semangat, dan lebih serius
dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai-nilai dalam tiap mata pelajarannya. Laporan kedua adalah pelaksanaan kegiatan kajian manajerial di SD Magang 1, SD Negeri 1 Cigadung, dan di SD Magang 2, SD Negeri 1 Sukamulya berdasarkan rapot mutu dari masing-masing SD tersebut. Tujuan dari kajian manajerial tersebut adalah 1. Untuk menganalisis kondisi nyata dari kedua SD tersebut. 2. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan mutu sekolah magang 1, sekolah magang 2. Tahap pelaksanaan kajian manajerial adalah 1. Koordinasi dengan kepala sekolah magang 1 dan magang 2. 2. Menentukan jadwal pelaksanaan. Laporan ketiga adalah peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dilaksanakan di SD Magang 2, yakni SDN 1 Sukamulya. Sekolah tersebut didirikan tahun 1957 dengan luas lahan 1187 meter persegi. Terdiri atas 6 rombel dengan jumlah guru 11 orang, 1 operator sekolah, dan 1 penjaga sekolah. Saat ini SD Negeri 1 Sukamulya dikepalai oleh Bapak Rukmana SPD MM. Selama dikepalai oleh beliau, gudang prestasi telah diraih. Adapun pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berawal dari hasil pencapaian analisis kebutuhan pengembangan keprofesian atau AKPK calon kepala sekolah. Berdasarkan hasil AKPK ditemukan aspek dimensi supervisi calon kepala sekolah kurang. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kompetensi supervisi tersebut di sekolah magang 2, yakni SDN 1 Sukamulya. Tahap pelaksanaannya: A. Persiapan. 1. Koordinasi dengan kepala sekolah magang 2. 2. Menyusun pelaksanaan peningkatan kompetensi. 3. Menyusun instrumen observasi. 4. Menyusun kisi-kisi instrumen wawancara. 5. Menyusun daftar pertanyaan wawancara. 6. Menyiapkan dokumen. Adapun hasil dari pelaksanaan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah diperoleh keterangan data-data dan dokumen terkait peningkatan kompetensi calon kepala sekolah berdasarkan AKPK yang lemah dan kompetensi calon kepala sekolah dapat meningkat. Adapun kesimpulan dari seluruh kegiatan rencana tindak lanjut adalah 1. Meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, dan kewirausahaan bagi calon kepala sekolah. 2. Dapat meningkatkan kompetensi bagi guru dalam pembuatan bahan pembelajaran PowerPoint interaktif. 3. Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa serta pencapaian student well-being. 4. Dalam kegiatan kajian manajerial 8 standar nasional pendidikan dapat meningkatkan kemampuan manajerial calon kepala sekolah. 5. Dalam kegiatan peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dapat meningkatkan kompetensi supervisi, yakni cara pembuatan dokumen supervisi, teknik-teknik supervisi, serta melaksanakan tindak lanjut supervisi. Demikianlah laporan rencana tindak lanjut Diklat calon kepala sekolah tahun 2021. Semoga ada manfaatnya bagi kita kesemua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam laporan tadi terdapat banyak sekali kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.